Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih ya yang udah hadir pada pagi hari ini. Udah ada 15 orang termasuk guru dan host. Nah, jadi tolong ya Nak sampaikan ke teman-temannya untuk hadir di live pembelajaran. Oke? Nah, pada pagi hari ini nih sebenarnya kita ujian KD. Nah, jadi live kita pada pagi hari ini itu hanya review tentang manajemen pagelaran. Nah, sebelum kita masuk ke review itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, nampak nggak slide-nya, Nak? Belum, Mem. Udah? Udah ya? Udah, Mem. Nah, materi kita adalah manajemen pagelaran. Nah, jadi di KD manajemen pagelaran ini kita akan membahas tentang manajemen pagelaran, prinsip manajemen pagelaran, fungsi manajemen pagelaran, pembentukan panitia pagelaran. Nah, jadi ini materi kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu memahami pengertian manajemen pagelaran tari, memahami prinsip-prinsip manajemen pagelaran tari, memahami fungsi manajemen pagelaran, dan membuat rancangan manajemen pagelaran, dan mengetahui tugas dan fungsi setiap bidang dalam pergelaran tari. Nah, mengidentifikasi perbedaan tugas dan fungsi setiap bidang dalam manajemen pagelaran tari. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Baik. Nah, pengertian manajemen. Nah, apa itu manajemen, Nak? Pelajaran Mengatur. Perencanaan. Perencanaan. Iya. Siapa tadi? Anissa ya? Nah, jadi manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengendalian atau pengawasan dari sumber daya perusahaan guna mencapai tujuan yang telah diputuskan atau yang telah dirumuskan. Inilah pengertian dari manajemen. Nah, kalau mau men-screenshot saya persilakan. Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, ini tentang manajemen. Berikutnya, nah apa itu manajemen pagelaran? Nah, tentu manajemen aja. Nah, ini manajemen pagelaran. Apa itu manajemen pagelaran? Pengaturannya, Mem, agar efisien persiapannya sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oke, terima kasih Anissa. Nah, jadi manajemen pagelaran itu adalah kegiatan pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dilakukan seniman tari untuk mengidentifikasi sebagai persiapan agar kegiatan pergelaran tari dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Nah, jadi inilah pengertian dari manajemen pagelaran. Nah, kalau mau men-screenshot, saya persilahkan. Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, minggu lalu nih, prinsip-prinsip pagelaran apa aja, Nak? Prinsip Apa Unisari? kerja, Mem. Ulangin Unisari suaranya. Yang pertama Prinsip apa? Yang pertama prinsip pembagian kerja. Iya, benar sekali. Nah, ada 6 prinsip pembagian kerja. Iya, yang pertama prinsip pembagian kerja. Yang kedua apa? Prinsip wewenang dan tanggung jawab, Mem. Iya, wewenang dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga itu ada prinsip tertib dan disiplin. Lalu ada prinsip kesatuan komando. Dan ada prinsip semangat kesatuan. Dan prinsip keadilan dan kejujuran. Jadi inilah prinsip-prinsip yang ada dalam
pagelaran tari. Nah, kalau mau screenshot saya persilakan. Saya kasih waktu 3 detik, sorry. 3, 2, 1. Nah, yuk. Yang mana uraian jawabannya pada prinsip pembagian kerja? A, B, C, D, E, atau F? Yuk dibaca dulu yuk. Pada prinsip pembagian kerja. C, Mem. Yang C. C, Mem. Iya, C. Prinsip penempatan orang sesuai dengan minat. Minat nih. Kita lihat jawabannya iya, ternyata benar. Siapa tadi? Unisari ya. Unisari kelas apa, Nak? Faraday, Mem. Kelas Faraday. Nah, selanjutnya. Yang kedua adalah prinsip wewenang dan tanggung jawab. Itu jawabannya yang mana? A, Mem. Mem. A. Tadi ada Anissa dari Nobel dan Unisari. Iya, benar. Jadi prinsip wewenang dan tanggung jawab itu adalah setiap orang itu memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Nah, lalu tadi siapa? Unisari, Anissa ya. Yang lain mana nih? Nah, yang ketiga nih ada prinsip tertib dan disiplin. Yang mana? Mem. Yang E, yang E Mem. memiliki kepatuhan. Kita lihat jawabannya. Oh, sorry, ini dulu salah ini. Iya, benar. Jadi memiliki kepatuhan dan ketaatan. Nah, lalu ada prinsip kesatuan komando. Itu jawabannya adalah yang B. Ya kan? Nah, berikutnya prinsip semangat kerja yang mana? D, Mem. Yang mana? Ada suara. Yang mana tadi? Siapa yang bilang? F, Mem. F, Mem, F. D. Prinsip semangat kerja F. Iya, jadi bekerja saling membantu dan bahu-membahu untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Nah, jadi inilah prinsip-prinsip dalam manajemen pagelaran. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita membahas fungsi dari manajemen pagelaran. Yuk, ada yang ingat nggak apa aja sih fungsi dari manajemen pagelaran? Ada perencanaan. Fungsi perencanaan, Mem. Pengorganisasian. Iya, no, Anissa. Fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pergerakan, dan fungsi pengawasan. Inilah fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen pagelaran. Nah, yuk. Nah, ini lagi nih. Fungsi perencanaan itu di mana, Nak? A, B, C, atau D? C, Mem. C, Mem. Iya. C itu penyusunan langkah-langkah kegiatan dan merumuskan tujuan yang diharapkan. Lalu fungsi pengorganisasian yang mana? D, Mem. Yang mana? D, Mem. D, Mem. D. Kita lihat jawabannya. Iya, D. Jadi proses pengaturan, proses penetapan, tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan. Lalu fungsi pergerakan, yang mana, Nak? Yang A? Iya, yang A. Ada paham ya? Nah, jadi fungsi pergerakan yaitu usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Nah, yang terakhir pastilah yang B, yaitu fungsi dan tugas dari pemimpin untuk mengetahui sampai di manakah program atau rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Nah, jadi inilah fungsi-fungsi dari manajemen pagelaran. Oke, kalau mau men-screenshot saya persilakan. Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ya. Apalagi ya? Nah, kepanitiaan pagelaran tari nih. Ada tim produksi,
ada host manager, dan ada tim artistik. Nah, jadi tim produksi itu ada pimpinan produksi, sekretaris, bendahara, dokumentasi, publikasi, pendanaan, dan tiketing. Nah, bisa dilihat ya di slide-nya. Nah, kalau mau men-screenshot, saya persilahkan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, staf produksi pementasan. Ini ada non-artistik dan ada staf artistik. Nah, non-artistik ini terbagi. Ada penanggung jawab, pimpinan, administrasi dan keuangan, publikasi, pemasaran, transportasi, konsumsi. Nah, ini semua adalah non-artistik. Nah, sedangkan ini yang berhubungan dengan pertunjukan. Ada penulis naskah, sutradara, stage manager, penata musik, artistik, properti, penata lampu, penata busana, rias, dan penata gerak atau koreografi. Nah, jadi inilah. Kalau mau screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, ini dia nih. Nah, tugas dan fungsi staf non-artistik. Nah, dimulai dari penanggung jawab produksi. Nah, jadi penanggung jawab produksi ini adalah yang memberi perlindungan, pengayoman, nasihat, mengawasi, dan tanggung jawab terhadap seluruh proses produksi dan hasil pementasan. Nah, jadi inilah tugas dan fungsi dari staf penanggung jawab produksi. Nah, lalu pimpinan produksi apa, Bu? Nah, pimpinan produksi itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proyek pementasan. Nah, dia ini kerjanya dari persiapan, proses latihan, pementasan, hingga selesai pementasan. Nah, bisa dibaca ya di slide ya, Nak ya. Nah, oke, kalau mau screenshot saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, berikutnya, nah ini ada administrasi dan keuangan. Jadi administrasi dan keuangan ini bertugas di bidang pembukuan, tata usaha organisasi, dan surat menyurat. Nah, mendata personil atau anggota grup yang terlibat di dalam pementasan, menyusun anggaran produksi, mencatat dana pemasukan dan pengeluaran pementasan. Nah, lalu ada publikasi dan dokumentasi. Jadi publikasi dan dokumentasi ini yang bertugas mempromosikan dan mendokumentasikan proses pementasan sejak masa persiapan hingga masa pementasan. Nah, lalu ada pemasaran dan tiketing. Nah, jadi pemasaran dan tiketing ini yang membuat perencanaan dan target pemasaran, yang bertugas memasarkan produk pementasan kepada pihak sponsor yang menjual tiket pertunjukan. Nah, baik dengan relasi ataupun dengan cara bebas. Nah, jadi inilah tugas-tugas dan fungsi dari masih non-artistik. Nah, kalau mau men-screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, berikutnya ada seksi transportasi. Nah, seksi transportasi ini seperti yang kita tahu, nah ini yang bertugas untuk melayani antar jemput staf produksi, pemain. Nah, lalu seksi konsumsi nih, menyediakan makanan, minuman, suplemen, obat-obatan, dan lain-lain. Lalu ada seksi perlengkapan. Nah, jadi seksi perlengkapan ini membantu seluruh bagian dan unit-unit produksi, baik di bidang manajemen maupun artistik. Nah, selanjutnya ada keamanan dan perizinan. Jadi dalam pagelaran keamanan itu sangat harus diperhatikan nih keamanannya. Ya. Nah, jadi kalau mau screenshot, saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas dan fungsi dari staf artistik. Nah, yang pertama ada penulis naskah. Nah, jadi penulis naskah ini belum tentu orang yang terlibat secara teknis dalam produksi. Nah, lalu ada sutradara. Nah, sutradara ini bertanggung jawab terhadap proses produksi dari mulai masa persiapan, proses latihan, pementasan, memilih cerita yang akan dipentaskan, melakukan analisa skenario. Nah, jadi ini semua tugas sutradara. Nah, kalau mau men-screenshot, silakan. Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, ini juga nih ada stage manager, ada penata musik, penata artistik. Nah, ini semua termasuk ke dalam staf artistik. Nah, stage manager ini tugasnya apa, Bu? Nah, jadi tugasnya mengkoordinir seluruh pemain, pengisi acara, dan seluruh unsur pendukung pementasan, membaca naskah, tugasnya stage manager membuat rundown atau susunan adegan atau susunan acara dan lain sebagainya. Nah, jadi lalu penata musik. Nah, penata musik ini tugasnya membentuk tim musik, membaca naskah juga bisa. Nah, ini ya bisa dibaca ya di dalam slide-nya ya. Lalu ada penata artistik. Nah, set dekorasi. Nah, jadi mendesain dekorasi, menentukan rias, busana yang sesuai. Nah, jadi inilah stage manager tim artistik. Kalau ini adalah panitia yang ada di dalam artistik, staf artistik. Nah, kalau mau screenshot saya persilakan, saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, nah jadi inilah manajemen pagelaran dalam tari. Nah, kalau mau ada nggak yang mau ditanya, Nak? Pernah nggak jadi panitia dalam sebuah acara, Nak? Siapa yang pernah? Pernah ya? Kalau saya boleh tahu itu acara apa ya? Dan kamu tugasnya sebagai apa? Acara MPLS, Mem. MPLS. Kamu tugasnya sebagai apa? Sekretaris, Mem. Sekretaris. Jadi tugasmu itu ngapain? Mendokumentasikan rapat, Mem. Misalnya setiap rapat itu saya bikin notulensinya, terus daftar hadirnya. Nah, iya, berarti udah tahu ya tugas dan tanggung jawab dari setiap bidang, ya. Nah, jadi saya hanya mengingatkan kembali, jangan lupa nanti untuk jangan lupa nanti untuk masuk psikologi dan kerjakan kuisnya, ya. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Sama-sama.